Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok D akan mempraktekkan proses coaching pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik, di mana di sini saya Mardia berperan sebagai coach dan rekan saya Ibu Sari Kurniasi berperan sebagai coach di kasus pertama tentang antusiasme belajar. Nah, baiklah, mari kita mulai aja sesi praktek coaching ini. Assalamualaikum Ibu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mardia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik nih Bu, sehat pokoknya. Bu, maaf nih, bolehkah saya meminta waktunya Bu? Saya mau sedikit bercerita atau curhat lah gitu tentang masalah saya yang akhir-akhir ini saya alami di kelas gitu Bu. Oke, tentu saja boleh Bu Mardia. Tentang apa ya Ibu Mardia? Jadi gini Bu ya, saya itu merasakan akhir-akhir ini kok di kelas saya itu murid-murid saya kayaknya pembelajarannya khususnya antusiasmenya kok menurun gitu. Tidak seperti biasanya gitu kan, selalu semangat, ceria, fokus dan lain sebagainya. Tapi kok akhir-akhir ini murid-murid saya itu kayaknya antusiasmenya itu menurun gitu kan, terlihat malas, tidak fokus, kadang tidak memperhatikan pelajaran saya, seperti itu. Oke, begitu ya. Ternyata konfliknya banyak juga ya di dalam kelas Ibu ya. Oke, jadi menurut Ibu nih, apa sih yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Saya mengharapkan dari obrolan kita kali ini itu sebuah solusi terbaik gitu atas permasalahan yang saya alami ya, yang tadi sudah saya utarakan sama Ibu. Jadi saya menginginkan solusi terbaik di mana nanti antusiasme belajar murid-murid saya itu dapat kembali gitu kan, seperti dulu. Oke. Kayak gitu. Kalau boleh saya tahu di kelas berapa ya, Bu? Saya itu mengajar di kelas 4. Kelas 4. Oke. Jadi lagi anak-anak lagi rame-ramenya ya. Ya, benar. Oke. Jadi menurut Ibu, hal apa yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam belajar bersama Ibu di kelas? Hal-halnya itu kalau saya ingat-ingat kembali nih Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu sampai seperti itu, sepertinya pembelajaran yang saya lakukan itu sedikit membosankan gitu. Terus kayaknya terlalu monoton juga gitu kan. Ditambah saya juga sebagai guru sepertinya terlalu dominan gitu kan ketika saya bercerita atau berbicara di depan murid-murid saya. Terus yang kedua, sepertinya saya juga kurang melibatkan gitu murid-murid saya untuk terlibat aktif ketika pembelajaran berlangsung. Jadi lebih dominan saya yang berbicara. Jadi murid-murid saya kayaknya terlihat pasif gitu, aktifan gurunya kayaknya gitu dibanding muridnya. Kayak gitu Bu. Iya. Ya sepertinya terlihat nih dari karakter Bu Mardiah ya, lebih mendominasi. Berarti selama ini pembelajarannya lebih ke teacher centered ya, seperti itu ya? Iya benar. Oke. Oke, baiklah. Kalau menurut Ibu, Bu Mardiah, idealnya antusiasme murid-murid Ibu jika di rank gitu ya, dilevelkan dari 1 sampai 10, kira-kira berada pada posisi level berapa nih Bu sekarang saat ini? Sepertinya murid-murid saya ada di level 5 deh Bu. Soalnya antusiasmenya juga tidak semua menurun gitu. Artinya ada sebagian yang masih stabil gitu antusiasmenya, masih tetap fokus, semangat dalam belajar dan lain sebagainya. Jadi kira-kira berada di level 5 lah. Oke, berarti hampir 50% ya level 5 Ya, itu. betul. 50% murid fokus pada pembelajaran Ibu, 50%-nya lagi masih sulit untuk fokus pada pelajaran Ibu. Nah, baik berarti di level 5. Oke, menurut Ibu idealnya nih Ibu ingin sampai ke level berapa sih yang harus ditingkatkan pada kelas Ibu?
Iya, kalau idealnya itu saya itu pengennya apa namanya meningkat ke level 10 gitu kan, Oke. pinginnya gitu. Tapi kalau misalkan tidak mencapai level 10, kalau misalkan hanya di tahap atau di level 8 atau 9, kayaknya saya juga cukup puas sih. Tapi kalau bisa mah ya saya pengennya di level 10 gitu kan. Artinya tidak ada lagi Luar. anak didik saya yang antusiasmenya menurun gitu, semuanya antusias dalam belajar kayak gitu. Oke, luar biasa harapan Ibu ya, luar biasa. Berarti target Ibu ingin sampai ke level 10. Berarti anak-anak itu ikut berperan aktif dalam Ya pembelajaran, betul. ikut aktif mempelajari bersama Ibu ya. Luar biasa, Bu. Menurut Ibu, bagaimana caranya agar situasi yang tadi Ibu sebutkan, Ibu kan menginginkan sampai level 10, gitu kan? Eh, apa saja yang akan Ibu lakukan untuk membuat murid-murid Ibu itu kembali antusias dalam belajar seperti target level yang Ibu harapkan? Menurut saya murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang mengasihkan gitu, pembelajaran yang tidak monoton, pembelajaran yang membuat mereka kreatif, aktif, pokoknya pembelajaran yang tidak membosankan lah bagi mereka, menarik gitu. Kayak gitu. Oke. Menurut Ibu nih, Bu Mardia, bagaimana tuh ya caranya agar pembelajaran Ibu di kelas itu menjadi menarik, anak-anak tidak bosan pada pembelajaran Ibu. Jadi ibaratkan nanti ketika Ibu setiap pembelajaran Ibu dikangenin gitu ya. Iya Oh, betul. pengen belajar sama Bu Mardia aja gitu. Itu seperti apa, Bu? Pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kita tahu pembelajaran yang berpihak pada murid itu kan yang kita tahu kan semuanya untuk murid ya. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid itu kan di mana murid-murid itu aktif gitu kan, melibatkan mereka untuk aktif dalam pembelajaran. Terus selain pembelajaran pada murid juga, yang berpihak pada murid juga, saya akan menghadirkan pembelajaran yang apa namanya membuat mereka aktif, aktif dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan. Terus apa namanya murid saya dapat aktif menyampaikan pendapatnya gitu kan. Oke. Terus saya akan menghadirkan ice breaking yang menarik. Terus selain itu kayaknya bisa juga dengan pembelajaran melalui belajar sambil bermain gitu kan. Atau bisa juga saya membawa anak-anak didik saya itu tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga saya bisa melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Kayaknya itu mungkin akan mengasihkan dan menarik bagi mereka. Iya, apalagi betul Ibu, luar biasa banget nih yang Ibu inginkan gitu hal-hal tersebut ya. Jadi ice breaking karena dominannya anak SD ya, sekolah dasar itu kan dalam tahapan dia bermain ya, tahapan dia bermain. Jadi bagaimana caranya nih ya, Bu Mardia itu sudah bagus. Jadi menerapkan pembelajaran dengan melalui permainan, kemudian tidak selalu berada di dalam kelas. Jadi anak bisa dibawa keluar, dibawa mengamati lingkungan, baik di sekolah maupun bisa juga ya dibawa ke luar dari sekolah ya, misalkan ke Iya warga betul. masyarakat gitu ya. Luar biasa Bu, hal-hal itu menarik sekali. Lalu menurut Ibu ya, bagaimana rencana selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tadi? Oke. Langkah apa Jadi yang akan Ibu ambil? langkah-langkahnya itu yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan itu dengan menggunakan metode pembelajaran atau model pembelajaran yang beragam gitu kan. Terus saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti belajar sambil bermain tadi. Bisa juga saya memperlihatkan video-video pembelajaran yang menarik bagi siswa kan. Yang kita tahu anak-anak itu paling senang kalau menonton gitu kan. Betul. Makanya itu bisa kita jadikan acuan gitu kan, menonton video pembelajaran yang menarik bagi mereka. Terus tentunya saya juga akan mengajak anak itu melakukan speaking di sela-sela pembelajaran agar mereka tidak cepat bosan gitu kan. Jadi ketika mereka bosan bisa dikembalikan lagi fokusnya. Jadi antusias lagi dalam belajar gitu kan. Nah, seperti itu sih, Bu. Oke, luar biasa, bagus sekali rencana Ibu. Semoga bisa berhasil dengan baik ya Bu ya. Terus Amin. Amin.
sampai pada harapan level yang Ibu inginkan gitu ya, Bu. Terus rencananya kapan nih mau Ibu Mardia terapkan di kelas? Kayaknya saya akan mulai menerapkan rencana saya itu setelah setelah kegiatan gitu. Jadi pokoknya setelah kegiatan ini saya akan mulai menerapkan rencana-rencana saya tadi gitu. Karena kan yang kita tahu lebih cepat lebih baik gitu kan. Pokoknya kalau ada masalah itu jangan ditunda-tunda, harus cepat diselesaikan. Apalagi tadi saya merencanakan pembelajaran-pembelajaran yang menarik bagi siswa. Makanya mulai besok saya harus mulai bergerak. Nah, luar biasa. Luar biasa, Bu, semangatnya Bu Mardia. Saya salut. Oke, baiklah, kira-kira nih komitmen apa yang ada pada diri Ibu terhadap rencana yang barusan Ibu sebutkan? Saya itu akan berkomitmen ya untuk menerapkan rencana saya tadi. Artinya ini tidak main-main gitu kan, dan saya harus selalu terus berkomitmen agar rencana saya itu dapat saya terapkan di kelas dengan maksimal, dan saya berharap antusiasme murid-murid saya itu juga artinya dapat meningkat gitu ke level yang saya inginkan tadi gitu kan, di level 10 gitu. Syukur-syukur gitu mencapai level 10 gitu kan, sesuai harapan gitu. Tapi kalau misalkan levelnya hanya misalkan mencapai 8 dan 9, berarti kan harus ada perbaikan lagi dong dari rencana saya sebelumnya kayak gitu kan. Makanya pokoknya komitmen ini harus selalu saya jaga dengan baik, dengan konsisten gitu kan. Artinya setiap rencana saya itu tidak hanya berjalan di situ gitu kan. Artinya ada keberlanjutan yang baik gitu. Kayak gitu Bu Sari. Oke, luar biasa. Tapi saya yakin kok Bu, dengan semangat Bu Mardia seperti ini, kemudian dengan rencana-rencana yang tadi Ibu utarakan, langkah-langkah, terus komitmen dalam diri Ibu terlihat nih, semangat banget. Jadi saya yakin Ibu bisa sampai ke level 10. Jadi tidak harus sampai level 8, 9. Saya yakin Ibu Mardia bisa sampai ke level 10. Amin, amin. Terima kasih. Dan saya sangat mendukung komitmen Ibu ini. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar dan harapan Ibu sampai ke level 10 itu tercapai. Nah, murid-murid Ibu pun menjadi lebih antusias dalam belajar, dan Ibu termasuk saya juga ya bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Seperti itu, Ibu. Amin, ya. Terima kasih Bu Sari atas waktunya ya, sudah mau mendengarkan cerita saya, sudah mau mendengarkan curhatan saya gitu kan. Dan terima kasih juga karena Bu Sari sudah memberikan penguatan serta motivasi untuk saya agar saya selalu semangat gitu kan menjalankan rencana-rencana saya tadi gitu kan. Terima kasih pokoknya untuk semuanya ya. Iya, luar biasa Ibu. Sama-sama juga dengan diskusi seperti ini, saya juga bisa bertukar pikiran dengan Ibu Mardia, dan saya juga sama jadi punya wawasan atau ilmu pengetahuan yang banyak juga, karena tadi banyak ide-ide yang Ibu sampaikan gitu. Tetap semangat ya Ibu Mardia, mudah-mudahan kita menjadi guru yang selalu melakukan inovasi dan perbaikan-perbaikan diri gitu. Semangat Bu Mardia. Ya, semangat. Oke, gitu. Assalamualaikum. Gitu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sari. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya terlihat sehat gitu ya, dari senyumnya yang begitu menawan gitu. Terima kasih banyak Bu Mardia. Ya, alhamdulillah saya baik dan sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Bu. Gimana nih Bu? Apa ada yang bisa saya bantu hari ini? Iya, situasinya lagi mendung ya Bu. Sama seperti hati saya juga lagi mendung Bu, keluar dari kelas. Iya, jadi gini Bu, saya mau bercerita nih Bu. Di kelas saya ada beberapa murid yang
ketika saya mengajar, ketika saya sedang menjelaskan, kemudian saya melakukan proses pembelajaran di kelas, ada anak yang suka bercerita gitu, suka bercerita sendiri gitu, suka bercerita dengan kawannya, mengobrol lah ya. Dan di situ ketika saya lakukan teguran pertama gitu ya, mereka tetap mengobrol, mereka tetap tidak mau mendengarkan gitu. Jadi saya sulit itu mengendalikan murid-murid seperti itu. Oke, jadi di sini Ibu Sari itu tadi menjelaskan kalau murid-murid Ibu itu suka mengobrol pada saat pembelajaran Ibu Sari berlangsung ya. Dan juga Betul. mungkin ada anak yang tidak fokus walaupun sudah istilahnya ditegur gitu kan. Kayak gitu Bu Sari ya. Betul, betul Ibu. Oke, kalau begitu kira-kira nih apa yang Ibu Sari harapkan dari obrolan kita? Saya di sini butuh solusi ya Bu ya, strategi atau kita ngobrol gitu. Bagaimana sih cara mengendalikan murid-murid saya itu supaya mereka gini, supaya kalau saya lagi ngajar gitu, artisnya saya gitu. Jadi saya jadi pusat perhatian gitu. Jadi mereka tidak kemana-mana ngobrolnya. Seperti itu Ibu. Oh, jadi fokus gitu ya mereka ya, nggak ada yang mengobrol di dalam kelas gitu. Begitu ya Bu Sari ya? Betul. Baiklah, jadi yuk kita bahas ya Bu Sari, kira-kira nih hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu selalu berbicara ketika pembelajaran Ibu Sari berlangsung. Atau pada saat mungkin Ibu Sari sedang menjelaskan materi. Nah, kira-kira hal apa aja nih? Saya pikir saya kan melakukan identifikasi dari anak-anak gitu ya. Kemudian saya lihat bahwa murid saya tidak memahami materi pembelajaran atau mungkin saya ketika menjelaskan materi menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi karena kebetulan saya kan di SMP gitu, mungkin terlalu ilmiah sehingga mereka sulit memahami. Jadi tidak menarik untuk menjelaskan pembelajaran. Kemudian yang kedua, asumsi saya adalah bahwa sebagian murid itu yang tidak mendengarkan sebenarnya mereka sudah paham gitu karena mungkin menganggap bahwa materi ini sudah diulang-ulang gitu. Di SD sudah terima, di SMP lagi ada. Mungkin seperti itu ya Ibu Mardia. Oke, baiklah. Jadi itu ya yang menjadi kegalauan Ibu Sari gitu kan, yang tadi Betul, disebutkan di mendung jadinya. awal gitu kan. Mendung sesuai cuaca hari ini. Iya, betul Bun. Baiklah, kalau misalkan nih idealnya murid-murid yang seperti Ibu Sari sebutkan tadi, idealnya itu kan 1 sampai 10 nih ya. Oke, Kira-kira iya. murid-murid Ibu itu berada di level berapa sekarang? Kalau saya amati itu ada pada level 5 sampai 6 deh Bun. Level 5 sampai 6. Oke, di level 5 ya. Kira-kira menurut Ibu idealnya itu ingin ditingkatkan ke level berapa? Saya sih mengharapkannya gitu ya sampai level 8-9 kayaknya sudah termasuk baik ya Bun ya, Bu Mardia, karena kalau harapan saya terlalu tinggi sampai ke level 10 juga saya takutnya berat gitu ya Bunda, Bu Mardia. Jadi pelan-pelan gitu di posisi level 8 sampai 9 gitu. Saya akan mengusahakannya. Oke, tidak apa-apa Bu. Level 8-9 juga bagus kok gitu kan. Ya syukur-syukur gitu di level 10 gitu kan. Tapi kalau misalkan level 8-9 juga bagus ya nggak apa-apa. Itu bagus sekali gitu. Nah kalau begitu menurut Ibu nih, bagaimana caranya agar situasi yang tadi Ibu sebutkan tadi itu bisa berubah dan meningkat ke level yang Ibu inginkan gitu kan. Artinya pasti dong ada hal-hal atau sesuatu yang membuat murid-murid Ibu itu tidak dapat dikendalikan gitu kan. Bahkan tidak mencapai level yang diinginkan gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana nih selanjutnya agar Ibu Sari itu bisa mengendalikan murid-murid Ibu sehingga Oke. nanti bisa meningkat gitu levelnya ke level yang diinginkan. Menurut saya untuk mengendalikan murid-murid saya, di sini saya harus memberikan penjelasan materi yang lebih jelas, mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang
mudah dipahami siswa, kemudian menarik, tidak terlalu dominan berbicara, mungkin bisa ditampilkan lewat gambar-gambar ataupun video ataupun lewat film kali ya Bu. Jadi fokusnya tidak hanya, jadi gini, pembelajaran itu mungkin tidak harus dengan cara visual saja, audio saja, audio saja, berbicara saja, tapi bisa kita terapin ke audio visual. Jadi mata melihat dan mendengar. Kemudian saya juga dengan konsep seperti itu ya, jadi gaya belajar berarti ya, ada audio, ada visual, ada kinestetik, dan mungkin saya akan bukan merubah ya, jadi merevisi kayak ya, memperbaiki atau meningkatkan metode atau media pembelajaran yang saya gunakan di kelas, biar murid-murid itu sesuai dengan kebutuhannya, gitu, sesuai dengan gaya belajar murid. Seperti itu, Ibu. Oh, luar biasa sekali idenya ya Bu Sari ya. Jadi Bu Sari itu istilahnya menginginkan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid-murid Ibu ya, begitu ya Bu Sari ya? Betul Ibu. Oke, apakah rencana Ibu itu untuk menyelesaikan masalah yang sudah Ibu sebutkan di awal percakapan kita tadi? Jadi rencananya apa saja nih? Kan tadi Ibu Sari kan sudah menyebutkan ya, ingin memberikan penjelasan yang rinci, menghadirkan pembelajaran yang sesuai bakat minatnya, ya kan? Nah, rencananya itu apa saja nih yang dapat menyelesaikan masalah tadi itu? Oke, mungkin hal pertama yang saya harus lakukan gitu ya Bun, yang pertama merancang RPP ya, merancang rencana pelaksanaan pembelajaran saya di kelas. Di RPP itu mungkin saya akan lebih kreatifkan lagi, jadi bahwa pembelajaran tidak hanya dengan cara audio saja, jadi mungkin di situ RPP-nya saya akan terapkan pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan pada kebutuhan belajar murid, pada kondisi murid, pada gaya belajar murid. Nah, selain itu pembelajaran diferensiasi juga mungkin bisa kita terapkan dengan awal-awal mungkin kita bikin konsentrasi murid ke kita dulu gitu. Dengan cara pembelajaran sosial emosional bisa ya, mungkin dengan cara memusatkan gitu ya, kesadaran penuh murid untuk menerima pembelajaran dari saya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, tadi di RPP itu saya akan menuliskan atau menerapkan ya berbagai metode yang menarik, media pembelajaran juga yang menarik, yang kira-kira mungkin bisa dibilang trennya anak sekarang gitu ya, disesuaikan dengan zamannya anak-anak dibutuhkan. Karena kalau dilihat-lihat benar sih Bun, kalau kita pembelajarannya itu hanya audio saja, kita bicara saja gitu, itu sedikitnya mungkin kita akan diabaikan kali ya sama anak gitu ya, gitu. Wow, bagus sekali rencananya ya Bu. Jadi semoga bisa berhasil dengan rencana yang tadi Ibu sebutkan tadi ya, apalagi Bu Sari tadi merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Artinya kan yang kita tahu pembelajaran berdiferensiasi itu kan disesuaikan dengan keinginan anak-anak ya kan. Anak itu inginnya belajar apa gitu kan, sesuai keinginan mereka. Artinya semoga setelah kita mempraktekkan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, tidak ada lagi anak-anak yang fokusnya teralihkan gitu. Jadi karena kan mereka belajar sudah sesuai keinginannya gitu kan. Jadi bagus sekali rencana Ibu tadi itu ya. Mudah-mudahan gitu dapat berhasil dengan maksimal gitu. Apalagi sesuai dengan level yang tadi Ibu Sari inginkan. Betul ya, begitu ya Bu Sari ya. Level 89 ya Bu. Iya, siap. Level 9 yang mudah-mudahan sampailah ke level itu ya Bu ya. Oke, kira-kira nih apa nih komitmen Ibu Sari ya terhadap rencana yang Ibu Sari sampaikan tadi? Komitmen saya, mungkin saya awali dengan cara menerapkan rencana itu, rencana yang tadi saya sudah buat, maksudnya rencana yang sudah saya buat, mungkin akan segera saya aplikasikan gitu, akan segera saya terapkan di kelas itu secepatnya ya Bun ya. Karena apa?
karena kalau sebuah masalah kemudian kita sedang ngobrol begini kan alhamdulillah saya dapat masukan, sudah bisa terjawabkan masalah itu, mungkin harus segera langsung ya Bu, langsung diterapkan supaya menjadi solusi sehingga masalah itu tidak berlarut-larut. Nah, komitmen pertama saya satu itu. Jadi saya akan langsung menerapkan rencana itu secepatnya. Kalau bisa besok ya besok gitu di kelas gitu. Tapi langkahnya sebelumnya saya buat RPP dulu tadi. Kemudian langsung diterapkan ke anak di dalam kelas saya. Kemudian saya harap rencana ini bisa konsisten gitu ya, bisa terus istiqomah lah ya, jalan terus. Kemudian saya ketika satu hari itu diterapkan, saya lihat refleksinya apakah ada perubahan gitu. Terus nanti seperti itu ya Bun ya. Oke. Amin ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu tadi rencanakan, komitmen yang Ibu sebutkan itu sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Nah, intinya kalau kita punya rencana baik itu jangan ditunda-tunda ya, segerakan. Iya. Jadi kalau ada masalah itu jangan sampai berlarut-larut. Oke. Ya semoga jadi biar bisa terus mengendalikan. Sari ya. Bun? Kenapa Bu Mardia? Bu Sari. Ya Ibu. Tadi terputus ya Bu, kayaknya sepertinya jaringan ya Bu. Ya. Mohon maaf ya. Ya, jadi saya bahas kembali Bu masalah komitmen. Pokoknya intinya komitmen itu pertama saya harus laksanakan secepatnya, saya terapkan besok. Kemudian saya melakukan rencana-rencana tadi, langkah-langkahnya itu harus segera dilaksanakan. Supaya apa? Saya harap sih rencana saya bisa berhasil dan mengendalikan murid-murid saya. Sehingga tadi level yang saya inginkan, level 10 itu bisa tercapai. Murid-murid saya bisa fokus gitu, bisa belajar dengan baik pada saat pembelajaran di kelas saya. Amin. Pokoknya mudah-mudahan apa yang Ibu Sari rencanakan itu sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ya. Gitu. Artinya ada perubahan, nanti terlihat perubahannya gitu kan. Levelnya juga yang tadinya level 5 nanti akan meningkat ke level yang Ibu Sari inginkan, yaitu 8 sampai 9 ya Bu Sari ya. Mudah-mudahan dapat meningkat. Pokoknya semangat terus untuk Ibu Sari ya, menghadirkan pembelajaran yang menarik untuk anak, pembelajaran yang menyenangkan sehingga tidak ada istilahnya anak itu fokusnya teralihkan gitu. Semangat terus. Semangat Bu, semangat banget nih saya dengan bercerita pada Bu Mardia. Alhamdulillah banyak penguatan yang saya peroleh gitu. Jadi saya semakin lebih optimis gitu bahwa saya bisa melakukan perubahan di kelas saya gitu ya Bu Mardia. Terima kasih banyak Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama Ibu Sari. Jangan lupa nanti Ibu Sari ketika progresnya sudah terlihat gitu ya, kita ngobrol-ngobrol kembali, kita diskusi kembali apakah peningkatannya itu sudah sangat baik kayak gitu kan, supaya nanti ada tindak lanjutnya gitu untuk pembelajaran ke depannya kayak gitu ya Bu Sari ya. Terima kasih Bu. Pokoknya semangat terus lah Bu Sari ya. Iya dong, insya Allah pasti selalu semangat. Kita sama-sama memperbaiki kualitas diri kita sebagai pengajar, sebagai guru, dan juga kita bisa menerapkan setiap pembelajaran kita itu berpihak pada murid. Begitu ya Bu Mardia. Terima kasih, maaf mengganggu waktunya ya Bu Mardia. Sama-sama Ibu Sari, mudah-mudahan kita itu selalu menjadi guru yang menyenangkan bagi murid-murid kita ya. Pokoknya guru yang selalu dirindukan gitu kan. Iya betul, jadi artisnya anak-anak ya Iya, Bu ya. Betul. Oke, gitu aja. Terima kasih Bu Mardia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.